Percobaan 1. Bentuk medan magnet. Alat dan bahan karton putih 1 lembar, magnet batang 1 buah, dan serbuk besi secukupnya. Pertama, kita letakkan batang magnet di atas meja. Kemudian, atasnya dilapisi dengan kertas karton putih dan campurkan serbuk besi secukupnya di atas kertas karton. Kemudian, ketuk-ketuk kertas karton secara perlahan. Gerakan magnet di seputar kertas. Menjauhkan magnet dari kertas. Percobaan kedua, susun kertas seperti yang tadi. Kemudian, kita ulangi lagi seperti yang pertama tadi. Kita taburkan serbuk besi di atas kertas karton putih. Kemudian, kita ketuk-ketuk lagi kertas karton secara perlahan. Dan gerakan magnet di seputar kertas akan membentuk seperti yang ada di video. Dan selanjutnya kita letakkan dua magnet batang sisi selatan dan selatan didekatkan. Kemudian di atasnya kita kasih kertas putih dan kita taburkan serbuk besi secukupnya. Kemudian kita ketuk-ketuk kertas secara perlahan. Kemudian kita susun lagi belakang kiri, secukupnya pasir besi. Hasil dari percobaan bahwa di daerah sekitar kutub magnet garis-garis yang dibentuk oleh pasir besi sangat rapat. Kemudian di bagian tengah magnet garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi lebih renggang jika dibandingkan dengan daerah di sekitar kutub magnet. Sehingga dapat disimpulkan dari pengamatan yang telah dilakukan bahwa medan magnet paling kuat adalah di sekitar kutub magnet yang ditunjukkan oleh rapatnya garis-garis yang terbentuk oleh pasir besi. Gaya-gaya magnet juga timbul di sekitar magnet. Daerah di sekitar magnet yang terdapat gaya-gaya magnet disebut dengan medan magnet. Jadi walaupun gaya-gaya magnet yang terkuat terletak pada kutub magnet, gaya-gaya magnet tidak hanya berada pada kutubnya. Percobaan kedua mengamati gejala medan magnet. Dan bahannya seperti ini. Pertama kita susun, kita rangkai peralatan seperti pada gambar. Kemudian kita alihkan arus listrik ke dalam penghantar dengan membentuk saklar es. Nah, seperti ini. Kemudian buka saklar es, balik ke lantai baterai. Kemudian alihkan kembali arus listrik dengan membentuk saklar. Ini kita lalu dekatkan pada kompas. Ternyata jarum kompas menyimpang ke kanan. Dan kita balik lagi ke arah polaritas baterainya. Kemudian kita dekatkan kembali. Arah jarum kompas menyimpang ke kanan. Kenapa demikian? Ternyata jarum kompas ada arus listrik yang mengalir. Kembali, arah jarum kompas mengarah ke arah kanan dengan polaritas yang berbeda. Dan langkah yang terakhir adalah batu baterai diganti menjadi 4, disusun seperti ini. Kemudian apakah yang terjadi, kita perhatikan bagaimanakah arah jarum kompasnya. Sama arah jarum kompas ternyata juga mengalami atau menyimpang ke arah kanan. Hal ini membuktikan bahwa makin besar aliran listrik maka makin besar pula gaya magnet yang terjadi. Percobaan 3 mengamati sifat-sifat magnet. Pertama, gantung salah satu magnet dengan menggunakan benang pada statis. Kemudian dekatkan kutub selatan magnet kedua yang dipegang ke kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Kemudian dekatkan kutub utara magnet yang dipegang pada kutub selatan magnet batang yang digantung secara perlahan-lahan. Dapat disimpulkan bahwa sebuah magnet selalu mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan yang tidak sejenis akan tarik-menarik.
Percobaan 4, membuat magnet. Yang pertama, membuat magnet melalui gesekan. Pertama, gesek paku besi pada sebuah magnet batang dalam satu arah saja secara berulang-ulang kira-kira 10 detik lamanya. Kemudian dekatkan batang paku besi yang telah digosok tadi pada beberapa klip. Ternyata ujung paku dapat menempel ke klip. Kemudian ulang gosok paku dalam waktu yang lebih lama, misalnya 40 detik. Kira-kira apa yang terjadi? Ternyata paku besi dapat menarik klip kertas lebih kuat, sehingga banyak klip kertas yang bisa tertarik oleh ujung paku. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Ternyata paku tidak bisa menjadi magnet karena saklar dalam keadaan terbuka. Ketika saklar ditutup, maka paku yang dililiti kumparan dapat menjadi magnet karena saklar telah tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Ketika mengurangi lilitan kumparan pada paku, ternyata kemagnetan pada paku makin kecil karena jumlah lilitan kumparannya berkurang, sehingga arus listrik juga ikut berkurang. Ketika menambah jumlah lilitan kumparan pada paku, ternyata kemagnetan pada paku makin bertambah banyak, makin besar kemagnetannya, ya, sehingga arus listrik juga bertambah kuat. Membuat magnet dengan cara induksi. Pertama, kita pegang salah satu magnet dengan salah satu kutub di ujungnya, kemudian kita dekatkan dengan sebuah klip tepat di ujungnya. Satu kutub magnet batang, ternyata klip tepat di ujung tadi dapat menempel. Kemudian klip kedua juga di ujung klip yang pertama tadi juga menempel, hingga seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa cara membuat magnet ada 3, yaitu 1. Dengan cara digesekkan atau digosok-gosokkan. Pembuatan magnet dapat dilakukan dengan cara menggesekkan besi dengan salah satu ujung magnet. Semakin banyak gesekan, semakin kuat sifat kemagnetan paku tersebut. Sifat kemagnetan berlangsung sementara. Yang kedua, dengan cara elektromagnetik atau aliran listrik. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terjadi karena arus listrik disebut elektromagnetik. Jika arus listrik diputus, sifat kemagnetannya akan hilang. Yang ketiga, dengan cara induksi. Benda